Never should have let her get involved. Richard ke rumah Hubble untuk mengambil mobil baru. Karena mobil lamanya sudah banyak tembakan, Richard mampir ke lahan sapi cleaner. Richard bingung kenapa dia membeli banyak makanan untuk sapi yang sedikit. How come your owner's buying you and your pals so much feed? Di saat Richard ingin kembali ke mobil, ada biji yang menempel di celananya. Ternyata itu biji agrimonia. Mobil Roscoe Decat yang bertulisan ani-ani oleh KJ dan gengnya. Richard kesal dan mencari KJ. Ternyata KJ dan gengnya sedang berada di tempat makan. Look, it's the war criminal. Richard menghampiri mereka dan berkata KJ adalah pria bodoh dan penuh kepahitan. Akan tetapi, KJ memberitahu bahwa Roscoe adalah wanita penggoda. Belum selesai ngomong, Richard langsung menghajar mereka. Tiba-tiba Roscoe dan Finley datang, cleaner pun datang, dan berkata semenjak Richard datang yang ada hanya kekerasan di Margrave. That's it. You get him out of here. Last time I checked, you were my boss. Roscoe membawa Richard pergi. Roscoe ditelepon oleh Teale. Karena Roscoe membohonginya, Teale memecat Roscoe karena laporan Joe yang platnya cocok dengan mobil sewaan narapidana. Akan tetapi Teale memeriksa laporannya, dan ternyata tidak ada plat. Kata Finley, cleaner tidak menggugat Richard. Menurut Richard, cleaner tak ingin ada persidangan, karena dia takut kalau Richard meminta hak untuk pemeriksaan daftar karyawan dan buku keuangan cleaner industri. Ternyata semua ini tergantung berkas Gray. Richard melihat kotak pistol. Nah, ini pistol yang ada di episode 3, ternyata itu pistol Gray. Dia memeriksanya dengan detail dan menemukan sebuah kunci. Richard menanyakan apakah ada lemari atau brankas di rumah Gray. Roscoe berkata bahwa Gray menghabiskan waktunya di polsek dan rumahnya. Roscoe pernah berkata kalau Gray seminggu sekali potong rambut. Mereka ke tukang cukur asli Garut. Benar saja Kang Cukur memberikan koper besar. Roscoe membukanya dan ternyata banyak berkas. Mereka mulai membaca berkas. Richard curiga karena cleaner hanya membeli 116 sapi. Roscoe berkata bahwa pamannya punya lebih dari 120 sapi dan harus lapor ke negara. Cleaner berhenti di 116 sapi agar tidak lapor ke negara. You know what was big? If you say the amount of animal feed, I swear to God you're not going to have to worry about Kleiner because I will cut your balls off myself. Kang Cukur memberikan mereka roti salad. Menurut Richard, Cleaner mengeluarkan uang sangat besar untuk membangun Margrave, padahal pendapatan dari perusahaannya tidak banyak. Mereka menyangka bahwa Cleaner mencetak uang sendiri dan menyuap semua warga Margrave agar tutup mulut. Kalau Cleaner salah, dan warga Margrave akan tutup mulut karena Cleaner telah membangun kota Margrave dengan dananya sendiri. Ini seperti loyalitas ya guys. Rosoche bingung kenapa Cleaner memilih Margrave, dan Richard menjelaskan kota Margrave cocok untuk distribusi, dan truk Cleaner bisa menghindari banyak jalan antar negara bagian federal dan menjauhi radar polisi di jalan tol. The whole outfit vulnerable to being caught. And Kleiner's stateside running low on supply. Roscoe berkata bahwa Gray tidak bunuh diri akan tetapi mereka membunuhnya. Gray didn't commit suicide. They fucking murdered him. Ah, doctor.
Negley menelpon Richard dan ingin bertemu jam 18.00. Negley bertemu dengan Richard. How's it going, big fella? Neely? I knew I'd track you down. Negley membelikan roti donat untuknya. Let's go. I'll fill you in. I haven't eaten yet. Got beignets. Masticate on the move. Ternyata nama inisial yang diberikan Richard adalah Jimmy Dupree Wilkes, adalah penyidik di EPA. Dia ditembak mati di rumahnya. Kasus itu dipegang oleh FBI dan menetapkan kasus itu sebagai perampokan gagal. Menurut Negley, kalau itu perampokan, mengapa tidak ada barang hilang dan perampok tidak menggunakan peredam senjata dan mungkin tidak akan membawa senjata? Roscoe mendatangi Jasper untuk menanyakan tentang Gray karena lukanya ditutupi dengan riasan. Jasper melihatkan foto luka, dan di luka itu ada goresan kecil yang bentuknya seperti berlian. Roscoe mendatangi Till dan menghajarnya. Finley datang untuk menghentikan Roscoe. Finley marah karena mereka sudah curiga dengan investigasi ini. Tapi Roscoe malah membuat mereka makin curiga. Roscoe berkata bahwa Teale membunuh Gray. Negley mengajak Richard untuk menemui informannya yang bernama Ausion dan Ribidu. Mereka menemui seseorang di dalam bar. Negley menanyakan siapa yang menembak polisi dan berikan namanya. Akan tetapi orang itu tidak tahu nama aslinya, tapi dia biasa dipanggil Viking. Kalau mereka menemukan Viking, pasti mereka akan menemukan siapa penembaknya. Di perjalanan, Finley menelpon Richard dan mengabarkan bahwa Roscoe telah meninju Teal dan Till memerintahkan penangkapan Roscoe. Tadi Pichard menelpon Finley dan berkata dia tidak bisa menjaga istri Hubble lagi karena cuti dia sudah habis. Dan Roscoe berinisiatif untuk menjaganya. Bye, Richard. Bye, Roscoe. Tiba-tiba Ribidu menembak Aucion. Ribidu akan masuk ke hutan dan membunuh mereka berdua. Open the door. I'm gonna shoot you real quick. Right. Mereka mencari baju di tempat barang bekas. Negley akan kembali ke Memphis untuk mencari tahu siapa nama asli Viking. Finley masuk ke kantor kuliner industri. Dengan diam-diam, Finley melihat cleaner senior mati. Finley menunjukkan foto cleaner yang telah mati. Richard menjelaskan yang membunuh orang Venezuela karena ada sayatan kupu-kupu khas Venezuela.
Finley tiba di kantor dan Tele menjelaskan bahwa sekretaris menemukan cleaner mati di pagi hari. Padahal Finley udah tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Di saat Finley ingin ke TKP, tiba-tiba KJ marah kepada Finley. KJ berkata bahwa Finley mencoba mencemarkan nama dan reputasi cleaner yang telah membangun kota ini. Teal marah karena Finley telah menuduh cleaner dan ternyata cleaner menjadi korban juga. Teal menyuruh Finley beristirahat dan jangan ke TKP sampai situasinya mereda. Richard datang ke bengkel mobil untuk menggelapkan kaca samping dan pengerjaannya minimal 3 hari. Richard butuh mobil sementara, akan tetapi bengkel itu tak menyediakannya. Baru diliatin duit si montir langsung menyuruh Richard menggunakan mobilnya. Di sisi lain Pichard membawa Roscoe bertemu istri Hubble ke rumah tersembunyi. Roscoe mengecek rumah itu dan Pichard berkata kalau dia merasa bahaya bawa kabur keluarga ini. Richard dan Finley memantau perusahaan cleaner. Finley bertanya, apakah Niggly teman lamanya? Richard berkata bahwa dia pernah bertugas di 110. Finley menanyakan bagaimana di 110. Ternyata Angkatan Darat mengizinkannya untuk membentuk unit investigasi khusus sendiri. Unit yang dipimpin Richard berjumlah 9 orang. Mereka sangat dekat saat Richard di Angkatan Darat dan sekarang sudah berpencar semua. Finley bercerita kalau semua orang mengira istrinya yang meninggalkan Finley. Ternyata istri Finley telah mati dan dia gagal move on. Makanya dia pindah dari Boston ke Margrave. Tiba-tiba mereka melihat Dawson melakukan pengiriman paket. Di malam hari Roscoe bercerita bahwa dia telah kehilangan keluarganya dari kecil. Ayah ibunya meninggal saat kecelakaan mobil. Ajaibnya Roscoe yang duduk di belakang selamat. Roscoe melihat sesuatu dan mereka harus pergi dari rumah. Roscoe melihat 2 orang turun dari mobil. Dia ketahuan dan dikejar. Roscoe menyuruh istri dan anak Hubble lari. Mereka ngumpet di semak-semak. Roscoe menyuruh istri Hubble pergi ke arah timur dan akan bertemu dengannya nanti di tanda mil pertama. Roscoe menembak untuk memancing 2 orang itu. Roscoe menembak 1 orang dan sisa 1 lagi. Di saat orang itu ingin melemparkan bom, dia menembak pohon dan serpihannya terkena orang itu. Roscoe berhasil melumpuhkan mereka. Mereka meriksa truk dan metobek atas truk dengan pisau. Tiba-tiba Dawson keluar untuk mengecek truk. Ternyata truknya kosong. Richard berkata bahwa dia tak mengirim uang, dan Finley berkata, apakah Richard tahu sesuatu? Richard tak tahu, tapi Joe yang tahu. Richard menghubungi William Bryan, tetapi asisten yang mengangkat telepon, dia berkata bahwa William Bryan dirampok dan dibunuh tadi pagi. Richard menghubungi Profesor Castillo dan berkata kalau dia harus meminta perlindungan ke polisi
dan besok Richard akan menemuinya. Di pagi hari, Roscoe keluar dari hutan dan bertemu dengan istri Hubble. Mereka pergi ke tempat makan. Istri Hubble berkata bahwa cleaner menemui Hubble. Ternyata Hubble bekerja di cleaner sebagai pemindahan mata uang. Cleaner berkata bahwa Hubble melakukan secara legal dan meminta melakukannya secara ilegal. Hubble tidak mau, akan tetapi cleaner memaksa cleaner dikunciin di kandang kuda. Anak buah cleaner berkata, kalau tidak nurut dengan cleaner, akan dibunuh dengan cara dipaku di dinding. Richard datang untuk menjemput mereka. Richard datang ke toko jas untuk membeli jas. Richard mendatangi kantor polisi dan bertemu Castillo. Ternyata Joe melibatkan Castillo dan Brian karena mereka mempunyai spesialisasi pemalsuan massal tak terdeteksi dalam skala global. Castillo berkata bahwa mata uang dolar adalah paling stabil di dunia ini dan kertasnya hanya diproduksi oleh pemerintahan Amerika Serikat. Tapi nggak tahu gimana caranya Joe bisa tahu kalau ada perusahaan yang memproduksi kertas uang secara ilegal. Richard pergi dan dia merasa diikuti. Dia lari dan pertarungan terjadi. Richard berhasil membunuhnya.